Oke, halo teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang langsung nonton video ini dan pengen tahu proses perjalanan SIMAK UI gitu ya, pas tes tulisnya, teman-teman boleh ke video sebelumnya. Mungkin nanti di kolom deskripsi akan aku cantumkan juga linknya untuk video sebelumnya. Karena sekarang aku akan lebih menceritakan setelah udah lolos tahap pertamanya, udah lolos tahap tulisnya, yang dimana dilanjutin ke tahap wawancara atau tahap kedua. Oke, jadi yang di video sebelumnya aku bilang kalau itu pengumumannya 1 April 2021. Di situ aku buka pengumumannya di psikologi.ui.ac.id. Jadi waktu itu bertahap gitu, pengumuman seleksi kayak psikologi terapan, terus magister science, terus psikologi profesi. Di situ bertahap dan aku ingat banget waktu itu malam gitu sih pengumumannya untuk psikologi profesi. Dan alhamdulillah di situ ada nama aku. Nah, setelah itu gitu ya, kita diminta untuk sediain berkas gitu, melengkapi berkas, kayak dikasih 2 form yang dimana kita dalam form itu sebenarnya aku nggak bisa sih kasih tahu apa isinya gitu ya, tapi intinya ada 2 form. Dan di form yang pertama itu kayak data diri gitu, terus ada pertanyaan-pertanyaan terkait refleksi diri kita lah intinya, yang membantu kita untuk mungkin meyakinkan diri kita untuk mau melanjutin S2 gitu. Dari situ pertanyaannya cukup banyak dan butuh refleksi yang mendalam banget karena itu super personal. Lalu setelah itu ada yang form kedua. Form kedua ini ada kita ngisi data diri kita juga, sama ada harus submit 2 esai. Nah, esainya apa juga aku nggak bisa kasih tahu, takutnya ini rahasia gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa prepare kalau misalkan bakal ada pertanyaan-pertanyaan dan bakal ada esai juga. Nah, di 1 April itu pengumuman malam. Deadline untuk memenuhi si berkas-berkas tadi itu deadline-nya di 5 April. Setelah itu 7 April pengumuman berkasnya. Jadi setelah form-form itu terisi, berkas-berkasnya diisi dan lain sebagainya, itu ada pengumumannya lagi 7 April itu. Itu sekalian dikasih tahu jadwal wawancaranya kita dapatnya kapan, karena beda-beda tiap orang. Oke, 7 April pas pengumuman berkas itu, jadi si form-formnya diisi, berkas-berkas yang kemarin dan lain sebagainya itu ada pengumumannya lagi. Di 7 April pengumuman itu juga dikasih tahu kalau kita tuh dapat jadwal wawancaranya hari apa dan jam berapa. Di situ ada tanggal 8 dan 9 April. Kebetulan aku dapetnya di tanggal 8 April sore-sore gitu. Nah, hadirlah kita gitu ya di sesi wawancara, tahap wawancara. Nah, itu tuh aku awalnya masuk ke main room dulu, di situ di accept, terus kita dimasukin ke breakout room. Di situ diwawancara sama dosen psikologi UI. Yang pastinya pertanyaan-pertanyaannya nggak bisa aku kasih tahu di sini, tapi yang jelas itu mengenai refleksi diri teman-teman. Bener-bener penghayatan dan tentang diri teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan beberapa teman-teman sebelum ini gitu ya nanya sebenarnya tipsnya apa sih biar lolos, sebenarnya pasti itu tiap orang beda-beda lagi. Tapi kalau misalkan dari aku, teman-teman harus jujur gitu. Kalau misalkan teman-teman ngomong sesuai dengan diri teman-teman, sesuai dengan keadaan teman-teman, itu adalah hasil yang terbaik gitu. Pokoknya akan menghasilkan hasil yang terbaik, yang paling terbaik buat teman-teman. Jadi sebenarnya intinya memang kita, kalau aku pun udah menanamkan gitu ya dari sebelumnya, aku tuh harus benar-benar jujur. Aku nggak boleh mengatakan atau menceritakan sesuatu yang bukan aku ketika wawancara atau pas ngisi berkas yang sebelumnya gitu. Nah, mungkin tadi di video sebelumnya lebih ke persiapan tes tulisnya, dan aku sekarang mau cerita gimana sih persiapan aku untuk refleksi, untuk yakin mau ngambil S2, karena ini keputusan yang bukan main-main teman-teman. Kayak S2 itu juga teman-teman harus benar-benar tahu kenapa teman-teman mau S2, terus kenapa teman-teman mau psikologi, kenapa mau psikologi klinis, kenapa mau psikologi klinis dewasa, teman-teman juga harus tahu itu. Nah, nemuin alasan personalnya, sebenarnya aku emang dari dulu udah pengen banget jadi psikolog. Dari sebelum aku masuk kuliah aku udah pengen jadi psikolog. Terus semakin yakin lagi pas aku mempelajari ilmunya di S1 Psikologi UI. Terus setelah itu juga aku sebenarnya nggak merencanakan secepat ini. Menurut aku sih ini cepet ya untuk ngambil S2. Tapi karena baca cerita-cerita orang lain, dengerin cerita orang lain, kayak mungkin aja kita
nggak langsung keterima gitu ya di SIMAK karena pasti kompetitif banget, banyak banget yang mau tapi slotnya juga sedikit. Jadi ya udah aku coba dari sekarang deh, kalau misalkan nanti nggak keterima atau gimana aku bisa coba lagi lebih cepat, jadi nggak terlalu lama jedanya untuk ke S2. Nah di situ awalnya aku yakin oh ya udah aku mau coba di gelombang 1 2021 ini gitu. Oke, selain emang aku pengen jadi psikolog dan udah mempertimbangkan yang tadi gitu ya, kalau misalkan gak terima dan lain sebagainya, sebenarnya aku punya alasan-alasan personal sendiri kenapa aku pengen jadi psikolog, tapi mungkin akan aku ceritakan nanti gitu setelah aku udah menjalani prosesnya juga, karena biar nih teman-teman yang nonton video ini juga bisa refleksi lebih dalam lagi nih, yang dimana pasti punya motivasi masing-masing, yang motivasinya pasti keren-keren juga. Jadi semoga teman-teman bisa refleksiin dulu lagi tentang alasan personalnya kenapa sih pengen S2 gitu ya. Nah, gimana sih cara aku refleksinya gitu ya. Jadi sebenarnya refleksinya udah dari sejak lulus S1 kemarin aku mantepin gitu ya untuk S2. Refleksinya tuh apa aja sih? Aku diskusi dan tanya-tanya tentang SIMAK pastinya ke kakak tingkat. Terus aku nonton video dan baca artikel tentang SIMAK seperti motivasi aku bikin video ini. Jadi aku nonton video dulu, terus baca-baca tulisan di blog tentang SIMAK gitu ya, tentang psikologi UI S2-nya gimana dan lain sebagainya. Terus nulis hasil refleksi di notes sama di PowerPoint gitu. Itu di situ aku tulis gitu ya, kenapa sih aku tuh pengen S2, kenapa aku pengen S2 psikologi lagi, kenapa aku pengennya psikologi klinis, kenapa aku pengennya psikologi dewasa. Itu aku bener-bener breakdown, aku refleksiin pokoknya semua alasan yang aku rasain, dan itu bener-bener pure alasan kita gitu, jangan sampai gak jujur gitu ya, pokoknya transparan aja sama diri sendiri. Aku pun masih struggle untuk refleksi gitu ya, jadi semoga kita bisa belajar bareng untuk bisa refleksi lebih dalam lagi, untuk kenal lagi sama diri kita. Terus diskusi sama orang terdekat. Jadi sini sebenarnya tuh tujuannya biar aku bisa melihat blind spot yang selama ini mungkin aku nggak tahu, yang selama ini mungkin aku nggak sadarin tentang aku. Kayak aku tanya sebenarnya aku tuh kekurangannya apa sih, aku tuh kelebihannya apa sih yang orang lihat dari aku. Itu aku diskusi ke orang-orang terdekat aku yang emang benar-benar kenal sama aku. Selain ke orang-orang terdekat, aku juga refleksi tahunan gitu sama followers aku di Instagram yang pengen ikutan refleksi lah intinya. Jadi aku bikin beberapa sesi refleksi yang one on one gitu, aku sama temen aku yang merupakan temen di Instagram, entah itu udah kenal atau misalkan belum kenal, atau udah pernah ketemu atau belum pernah ketemu. Itu beragam banget gitu, dan aku seneng banget akhirnya sekitar belasan orang di akhir tahun 2020 itu aku berhasil untuk diskusi banyak hal, sampai akhirnya aku semakin yakin kalau misalkan ini deh yang aku pengenin selama ini. Selain itu juga teman-teman penting banget untuk gali informasi tentang psikologi, tentang keadaan psikolog gitu ya di Indonesia, terus tentang kesehatan mental juga, intinya itu. Dan selain refleksi sendiri, aku juga coba kerja di beberapa tempat yang memang sesuai dengan bidang peminatan klinis itu. Mungkin nggak semua kerjaan aku di bidang klinis gitu ya, tapi aku banyakin pas setelah lulus itu di bidang klinis semua, karena aku pengen dapetin refleksinya dan meyakinkan lagi kalau ini tuh bener-bener yang aku mau. Jadi itu beberapa halnya kayak refleksi, terus coba untuk kerja di bidang itu. Kurang lebih itu untuk proses perjalanannya. Setelah udah wawancara tadi ya, terus udah aku kasih tau juga gimana sih waktu aku refleksi, sampai tiba akhirnya di tanggal 23 April. Jadi aku tes itu wawancara di 8 April, pengumumannya di 23 April di jam 1 kalau nggak salah. Itu aku pengumumannya ada di website UI. Di situ aku langsung buka dan hasilnya alhamdulillah aku keterima. Itu di situ aku langsung nangis gitu ya, karena kayak gitu, kayak ini yang selama ini aku tunggu dan yang selama ini yang aku perjuangkan. Mungkin kalau sedikit cerita gitu ya, pas pengumuman
tes SIMAK tertulis pun itu aku juga nangis. Kayak selama ini aku tuh ngebayangin aku tuh belum tentu bisa SIMAK karena pas S1 kan aku SNMPTN gitu kan ya. Terus aku selalu berpikir kayak, oh ya mungkin aku tuh dikasih SNMPTN karena aku tuh belum tentu bisa kalau tes tertulis SBMPTN atau SIMAK, makanya aku dikasih SNMPTN. Tapi ini Allah kayak ngebuktiin lagi gitu ya, ternyata aku tuh bisa loh, aku bisa lulus tes tulis SIMAK UI gitu. Terus diyakinkan lagi dengan aku keterima juga tahap wawancaranya. Itu bener-bener alhamdulillah, itu sebahagia itu. Karena aku tuh orangnya jarang nangis, tapi di titik itu aku tuh kayak bener-bener bersyukur dan bener-bener kayak percaya kalau misalkan emang ini yang lo mau dan lo berusaha untuk itu dan lo yakin gitu ya sama Allah, itu akan dibantuin gitu sama Allah. Karena oh ya mungkin aku sedikit tips juga, banyak-banyak doa tuh penting banget. Dan ketika doa kita yakin kalau Allah tuh akan kasih yang terbaik, itu penting banget gitu. Itu sih yang selama ini aku lakukan sampai akhirnya sampai ada titik ini. Setelah itu di 23 April itu udah ada informasi untuk daftar ulang yang terdiri dari data diri, ijazah, BPJS dan lain sebagainya. Itu kita harus isi gitu ya untuk praregistrasi, yang dimana deadline-nya di tanggal 20 Mei tapi diundur jadi tanggal 31 Mei karena ada beberapa hal gitu ya dikasih tahu di situ. Terus selain memenuhi data-data diri itu, kita juga harus untuk bayar. Nah itu dikasih tahu juga setiap fakultas kan beda gitu ya bayarnya berapa, itu juga dikasih tahu, ada SK-nya lah yang teman-teman bisa baca. Itu terdiri dari uang semester sama UP gitu, uang pembangunan, yang dimana deadline-nya tanggal 20 Mei. Setelah itu, setelah udah ngisi praregistrasi, udah bayar, teman-teman dapat akun SSO. Akun SSO itu untuk kayak lembar kita gitu ya, website yang isinya mata kuliah kita dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau isi rencana studi dan lain sebagainya, pokoknya di situ. Nah, tapi pas dapat akun SSO ini aku sempat beberapa kali masalah karena beberapa hal gitu ya. Aku udah sempat hubungin juga ke beberapa nomor, terus aku juga sempat ke UI-nya langsung untuk ngurus sampai akhirnya aku dapat itu akun SSO. Lalu setelah itu udah beres dan aku sedang ada di fase ini nih, fase menunggu, yang dimana kita nunggu pengisian IRS dan perkuliahan di sekitar bulan Agustus September. Jadi teman-teman akan jeda selama itu kalau misalkan teman-teman di gelombang 1. Jadi nanti pas gelombang 2 pun gitu ya, kita akan masuk barengan sama gelombang 2. Intinya fase ini fase menunggu. Mungkin teman-teman pengen refreshing atau teman-teman pengen kerja, tetap kerja gitu ya, karena aku juga tetap kerja gitu ya di fase ini sambil nunggu untuk perkuliahannya berlangsung gitu. Oke teman-teman, mungkin kalau misalkan ada informasi-informasi yang miss, mungkin nanti aku bisa cantumkan di sini gitu ya, atau aku cantumkan juga di kolom deskripsi. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget di drop pertanyaannya langsung di kolom komentar atau hubungi aku di DM. Siapa tahu aku bisa bantu sebisa aku, kecuali hal-hal yang rahasia gitu ya. Aku akan berusaha untuk bantu hal-hal yang bisa aku bantu intinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman bisa lulus juga SIMAK UI di entah tahun berapa teman-teman menonton video ini. Dan semoga juga lancar gitu ya, apapun yang sedang dikerjakan hari ini dan hari-hari ke depan. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di video berikutnya.